wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, jamaahnya semangat banget ya. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, mau tanya dong, suami itu lebih suka ngajak ke empang atau misalnya ngajak sholat bareng? Apa ibu? Apa? Empang. Ke empang. Oh ke empang. Oh ini sholat. Salat bareng. Ya Salat bareng. Allah ya Allah. Tapi ternyata ke mall atau makan-makan bisa hobinya suaminya makan diajak ke resto terus Ustadz. Oh gitu. Nah kalau misalnya azan tuh itu misalnya suaminya ibu langsung berangkat atau diem dulu masih main HP bu? Enggak, langsung aja. Langsung aja. Kalau di samping Ustadz, ibunya gimana bu? Suaminya bu? Langsung aja. Oh langsung aja, tapi kalau dengar-dengar di viral-viral di media sosial gitu ya Bu, banyak loh laki-laki atau suami gitu ya, misalnya istrinya manggil nggak nyaut, azan manggil juga nggak nyaut, main HP aja, scrolling media sosial gitu Bu. Nah kalau kayak gitu, mau di kebun. kenapa? Oh, main HP-nya di kebun. Oh ya Allah. Memang di kebun ada sinyal. Iya, kalau kayak gitu kira-kira green flag atau red flag? Ayo. Salat. Nah, tapi kira-kira Ibu tahu gak sih Bu, green flag itu apa maksudnya Bu? Gak tahu. Ya Allah. Apa Bu? Baik, suami yang baik. Masya Allah benar banget, namanya juga green flag, warnanya hijau, lampu hijau itu menandakan suaminya itu memiliki kematangan emosional yang baik. Supaya rumah tangganya juga baik, Masya Allah. Nah makanya nih kali ini kita akan membahas tema pesona suami green flag. Sekali lagi Bu kita baca bareng-bareng temanya 1, 2, 3. apa? Pesona suami green flag. Tepuk tangannya. Mau Masya tahu nggak? Allah. Ternyata ada 3 suami di sini green flag. Wow, langsung jempolnya keluar Ustadz. Masya Allah. Lanjut aja ya, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang bantu kerjaan istri biar nggak marah. Seperti apa ya Bu? Berikut tayangannya, kita nonton yuk. Nah ini suami yang betul nih Ustadz. Kenapa tuh? Soalnya nih misalnya ada istri lagi ngepel, lagi nyapu, dia nggak mundar mandir, justru malah angkat kakinya, diliatin gitu kan. Jadi Bukannya ikut bantuin ngepel? mungkin lagi meeting, lagi Zoom meeting gitu Oh, Ustadz. Kita lihat aja siap. positifnya ya. Nah, biar misalnya nggak kena marah gitu kan sama sama suami maksud sama istri. Ya Allah, aku jadi deg-degan melihat takut ada suami-suaminya kena marah sama istri misalnya lagi ngepel gitu ya. Salah-salah jalan sana sini. Nah, Saskia langsung mau tanya sama Ustadz Syam. Kalau suami sibuk kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak sempat bantu istri di rumah gitu. Kayak Ustadz Syam bilang, lebih sibuk lembur, apakah masih bisa disebut kepala keluarga yang ideal dan dapat predikat suami green flag? Atau malah sebaliknya Ustadz? Karena sebenarnya kan nyari nafkah. Itu bagaimana mau izin tausiahnya Ustadz Syam? Terima kasih Saski, tabik guru kami Ustadz Maulana Ustadz Bani, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio. Kalau ada suami cuci piring di rumah, ini suami baik atau suami takut istri? Baik. Kalau ada suami udah capek di luar kerja, di kantor, di kebun, di empang atau dimanapun itu subhanallah di luar rumah, tiba-tiba pulang langsung ngepel, ini suami baik atau suami takut istri? Baik. Apakah istrinya tetap memuliakannya karena dia ngepel atau istrinya langsung jadi, kalau di rumah dia aja yang kerja. Apakah ibu tetap memuliakan? Masya Allah, kalau istrinya begini insya Allah terbantu juga suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Cuman masalahnya biasanya kalau suami sudah mengerjakan pekerjaan rumah tangga subhanallah, maka istri merasa bapaknya itu takut sama saya. Suami saya itu takut sama saya. Kenapa? Pulang ke rumah pun subhanallah dia yang mengerjakannya. Padahal perlu dicatat untuk saya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini nasihat buat saya dan seluruh jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga tidak membuat seorang suami turun derajatnya.
mengerjakan ataupun membantu pekerjaan rumah tangga tidak membuat seorang suami hina di mata istrinya. Subhanallah. Justru mulia di mata Allah. Kenapa? Manusia yang paling sibuk di luar rumah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bukan ngurusin RT. Bukan ngurusin RW, bukan ngurusin kelurahan, bukan ngurusin kecamatan doang, bukan kabupaten, bukan provinsi, bukan negara. Tapi Rasulullah ngurusin dunia wal akhirah. Berarti sibuknya luar biasa. Tapi apa yang dijelaskan? Dalam kitab Al-Barzanji disebutkan. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tawadhu. Gimana tawadhunya? Beliau yakhsifu na'lahu wa yarka'u thawbah. Dia sendiri menjahit daripada sendalnya, dia sendiri memperbaiki sendalnya, memperbaiki bajunya, subhanallah, dan dia membantu pekerjaan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Pergaulilah perempuan-perempuan kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sangat baik. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Apakah suami yang membantu pekerjaan rumah tangga istrinya adalah suami green flag? Betul. Apakah Masya suami yang Allah. tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga adalah red flag? Belum tentu. Belum tentu. Karena biasanya kadang kita suami pengen bantu, malah salah. Oh gitu, Masya Allah. Jadi misalnya udah mencari nafkah, ngebantu istri itu sangat-sangat green flag ya Oh, Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Siap. Syamil. Tepuk tangannya jemaah. Nah jadi misalnya para suami di rumah, misalnya udah pulang kerja capek, mungkin boleh sekali-sekali misalnya ngeliat istrinya juga capek, itu kalau misalnya nggak bantuin boleh dong dipijit-pijit, disayang-sayang. Istrinya juga misalnya udah disayangin sama suaminya, jangan aduh kurang kenceng Pak, yang kiri, jangan gitu. Justru ikut nyayangin balik, betul atau betul ibu-ibu? Lah saya lagi ngomong kanan kiri ketawa itu Masya Allah. Sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Maulana. Mohon Iya. izin Ustadz Maulana. Iya. Nah Saskia tuh mau tanya, misalnya ada seorang suami gitu. Seorang suami. Iya berkata seperti ini, kita bagi-bagi aja, kita bagi dua semuanya. Oh. Nah terus tapi Ustadz saat istrinya butuh bantuan atau memanggil gitu. Suamiku aku butuh bantuan ini, aku butuh ini itu. Lah tapi suaminya diam aja, tidak mendengarnya, tidak nyaut gitu Ustadz Maulana. Itu gimana ya, padahal ya Utsman bin Affan kan sahabat Nabi yang hartanya banyak Ya, sekali, betul. tuh hatinya luas, itu selalu baik dengan istrinya dan rumah tangganya. Masya Allah, mohon izin tausiahnya Ustadz Maulana. Makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah. Di awal Muharram ini, tepatnya hari ini luar biasa. Berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sudah berapa? 4 Muharram. Jamaah! Yeay, Oh jamaah! yeay, Alhamdulillah. lillah. Ketika ada suami berkata, semua ini kita bagi dua aja ya. Ya, pekerjaan, uang, semua diatur. Angkat tangan yang pegang uang sendiri. Mau angkat tangannya di belakang. Oh, Bapak justru pegang Bapak. uang sendiri. Nggak dikasih istri. Enggak, Kebalik dong Enggak. Ustadz. Kenapa Bapak tidak kasih istri? istri diberikan perusahaan sama saya. Wah, Masya Allah. Kalau Belanja saya, beras, gas, listrik saya. Oh, Masya Allah. hebat ya. Tepuk tangan dulu. Kalau Bapak uang dipegang? Istri lah. Kalau Bapak Sama. dipegang istri. Jadi Bapak dikasih jajan. Jamaah. Yeay. Kalau berbicara tentang tanggung jawab, iya. Tanggung jawab menafkahi adalah suami. Ada kalanya suami kalau pegang uang boros. Betul tidak?
Sehingga rata-rata yang pegang uang adalah kalau istri yang pegang uang gampang masuk, susah keluar. Kecuali bapak yang di pojok. Oh ya Allah. Karena bapak yang di pojok kayaknya pintar ngatur keuangan. Tepuk tangan dulu. Karena nafkah itu adalah kewajiban dan ada bentuk keadilan. Ada bentuk tanggung jawab di dalamnya. Kenapa? Karena dalam nafkah itu berbeda-beda. Saya serahkan semua istri. Nggak bisa kalau saya habis pasti. Kalau Ustaz Sam, mungkin Ustaz Sam yang ngatur. Betul, tapi laporan ke istri. Iya. Tetap. Ustaz Bani, Semuanya istri tapi lapor ke saya. oh kebalik. Jadi nafkah itu tergantung kemampuan suami, tergantung kebutuhan istri. Dan yang ketiga tergantung kesepakatan. 1, 2, 3. Kesepakatan. Coba diulang. Kesepakatan. Masya Sekali Allah. lagi. Kesepakatan. Itu. Masya Allah. Jangan bertengkar masalah keuangan karena malu-maluin dunia persilatan. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Boleh tepuk tangannya jemaah. Ayo, sekarang kita mau nonton video sama-sama dulu nih jemaah. Tentang hati-hati Pak, mulut istri pedes. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Ayo ibu-ibu, siapa yang kalau kesel sama suaminya kayak gitu tuh Bu? Siapa Bu? Enggak gitu. Gak gitu, tapi pedes gak kira-kira kalau misalnya lagi kesel tuh mulutnya? Oh dikit-dikit ada yang bilang iya ada yang bilang enggak Ustadz. Ya Allah. Saskia mau tanya nih Ustadz. Ya. Kalau suami bilang makan apa aja deh. Tapi ujungnya itu komentar soal rasa. Nyalahin rasanya kurang ini, kurang itu. Atau ih kenapa yang ini masakannya. Nah itu sebenarnya suami yang ideal seperti itu. Atau malah bisa jadi bahan evaluasi untuk kita. Atau bahan evaluasi untuk suaminya Ustadz. Karena kalau misalnya suami bohong rasanya enak kan takut dosa. Misalnya kita masak keasinan atau kepedesan. Ih enak sayang, besok-besok dimasaknya asin sama pedes Asin terus. terus ya? Iya makanya ini masuk kategori green flag atau tidak ya Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ya. Ustadz. Terima kasih Mbak Saskia, mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bapak Ibu yang di studio dan dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pertama, kita tidak boleh mencela makanan. Tidak boleh mencela makanan. Kata Nabi SAW atau riwayat, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Karena idza ishtahahu akala minhu. Kalau beliau suka, beliau makan. Wa in karihahu tarakahu. Tapi kalau enggak suka, ditinggal aja. Enggak pernah mengatakan, "Pak, kenapa enggak mau makan keasinan? Kenapa enggak mau makan kurang pedas? Kan pedasnya di mulut aku," kata istrinya. Bisa aja nih Ustadz. Ada yang begitu enggak? Ada. Sambalnya kurang pedas. Kenapa kurang pedas? Pedesan mulut. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang pertama tidak boleh mencela makanan. Hanya satu yang diperbolehkan mencela makanan, mengomentari makanan. Siapa itu? Juri lomba masak. Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh dia harus juri, itu. nggak apa-apa. Ini kurang asin, ini kebanyakan garam, ini, kurang itu, boleh. Tapi kalau kita suami nggak usah komentar. Nabi SAW pernah dihidangkan teh manis. Biasanya kalau minum Rasulullah minum seteguk dipersilakan sang istri Ibunda Aisyah untuk meminum. Ini Bunda Aisyah nungguin. Kok nggak dikasih? Nggak taunya glek habis semua. Ya Allah Rasul kok haus banget atau kenapa nih? Biasanya saya dikasih, kok sekarang nggak dikasih? Sedihlah Ibunda Aisyah. Maka kemudian beliau bawa itu gelas ke belakang, ada sisa sedikit, beliau cobain. Ternyata asin luar biasa. Masya Allah. Jadi Rasulullah begitu dikasih air teh manis, ternyata rasanya asin, dihabisin. Kalau kita dikasih teh asin gimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua,
Tidak mengapa atau tidak berdosa seorang suami bohong kepada istri dalam rangka menyenangkan hati istri. Masya Allah. Kata Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, saya tidak melihat ada dosa, ada dusta yang diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW sehingga meskipun dusta tapi tidak dosa. Apa itu? 3. Yang pertama dalam perang. Yang kedua mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Yang ketiga hadisul rajuli imra'atahu wa hadisul mar'ati zaujaha. Ucapan seorang suami kepada istrinya atau ucapan istri kepada suami dalam rangka membuat hatinya senang. Bagaimana rasanya Pak? Masya Allah, luar biasa nikmat. Mama Masya bagaimana Allah. dandanannya? Cantik luar biasa Mah. Mbak Saskia melewat. Aduh, Masya Allah. Lewat mana? Lewat depan sini. Iya, permisi Ibu gitu. Wallah Ya alam Allah, bishawab. terima kasih banyak Ustadz. Boleh tepuk Sama-sama. tangannya jamaah. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja ya jamaah. Misalnya kita nih sebagai istri gitu. Waalaikumsalam, ada apa Allah, ini Ibu. tiba-tiba Ibu? Ibu, menghadap ke sana Bu. Ya. Nah. Ibu ngapain kesini? Ini saya Bawa punya oleh-oleh. sedikit oleh-oleh buat Aduh, Bapak. jangan begitu Ibu. Ya Allah, Ya Allah. jangan begitu tapi ngambil. Jangan. Bu, aku tak minta oleh. Oleh. Coba dibaca dulu nih. Ada tulisannya Ustadz. Baca dong. Dari kami untuk Ustadz Maulana. Masya Allah, fansnya Ustadz nih. Aduh Ibu, kalau kesini itu gratis, nggak ada pembayaran. Dan nggak usah repot-repot sampai bawa oleh-oleh. Masya Allah. Aduh, jangan begitu dong. Ustadz, jangan begitu dong, tapi dipegang. Makasih Enggak. banyak ya Ibu, karena Ibu udah baik. Iya, Nanti iya. kita kasih kesempatan ya Ustadz untuk bertanya selanjutnya. Oh, iya. Tapi sekarang kita iklan dulu jamaah. Jangan kemana-mana, tetap di Selinda, jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Waduh, pokoknya nggak usah repot-repot.